Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video podcast saya yang kelima. Bintang tamunya adalah tokoh yang cukup kontroversial kalau di Bangkalan. Selamat malam Pak Dewan. Selamat malam Pak Dokter. Yang datang kali ini adalah Pak Matur Husairi. Ini tokoh yang sangat fenomenal. Pak Dewan atau Pak aktivis? Monggo, silakan. Mau dipanggil Dewan karena memang jabatannya saat ini. Dewan, okay. Mau dipanggil aktivis, jiwanya masih aktivis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Matur. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Matur ya. Siap. Lebih enak jadi Dewan apa aktivis? Sama-sama enak bagi saya. Pertama, jadi Dewan saya punya wewenang, punya kekuasaan karena DPRD Jawa Timur bagian dari pejabat daerah. Artinya kita lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Itu tidak enaknya kita akhirnya menjadi tokoh publik di ranah politik dan ini menjadi sebuah sorotan dan semua gerak-gerik kita akan dinilai oleh masyarakat dan ini menjadi masukan buat saya untuk lebih berhati-hati karena ini sudah ranah politik gitu kan. Kalau di aktivis enaknya kita lebih bebas dalam artian ya kita bergerak sebagai manusia atau individu yang bebas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, bebas untuk membela masyarakat di ranah atau di luar sistem. Kita flashback sebentar. Mulai bergerak di dunia. Oke nih, saya dulu kuliah di mana Pak Matur? Mohon maaf. Iya. Jurusan? Saya justru jurusan pendidikan. Pendidikan. Kenapa waktu itu kok udahlah saya jadi guru? Kenapa kok milih? Oke, saya aktivis nih. Oke. Iya. Saya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel saat itu. Lalu angkatan tahun 90. Bisa dikatakan saya tidak begitu aktif dalam artian benar-benar menggeluti dunia aktivis. Tapi saya aktif, waktu itu. Iya, tapi saya aktif di organ ekstra. Saya di PMII, di tingkat rayon, kemudian di komisariat, kemudian aktif di koordinator cabang. Sampai lulus kuliah baru kemudian saya pulang ke Bangkalan itu. Nah di situ saya kemudian berhadapan dengan kenyataan fakta-fakta di masyarakat banyak yang harus disikapi dan dibenahi. Berarti awal mula dari aktivis PMII. Betul. Pernah menduduki jabatan strategis di PMII? Tidak, hanya di pengurus harian. Ya. Oke, waktu itu tahun berapa kira-kira di PMII? 90, saya angkatan 96 ya. Jadi di 97, 98 saya masih aktif. Oke nih saya PMII. Kan masih bisa dong jadi guru agama sesuai dengan lulusan kuliahnya Pak Matur. Iya, saya dulu di pesantren awalnya. Di pesantren. Kenapa nggak tertarik? Udah deh, aku aktivis aja deh. Kenapa nggak jadi guru agama? Ya, di pesantren saya sempat 6 tahun belajar masak gitu ya. Di Pakom, di Kecamatan Mudung. Kemudian saya kuliah dan sebelum pesantren apa itu? Darus Sholah An-Nawawiyah, Pakom. Saya kuliah tahun 96. Sebelum kuliah saya sempat dikasih amanat oleh pengasuh untuk menjadi guru sebenarnya. Guru di sana. Guru di sana sebelum kuliah. Kemudian setelah kuliah lulus tahun 2001, saya aplikasikan ilmu pendidikan saya. Saya mendirikan lembaga pendidikan namanya SMP Tunas Harapan di Desa Dabung, Kecamatan. Masih ada sekarang? Masih ada. Itu kami kelola 6 tahun. Saya mendirikan dengan teman-teman aktivis di Bangkalan. Ini wujud dari keprihatinan kami bahwa jarak tempuh atau letak geografis itu sangat tidak mendukung anak desa untuk sekolah ke kecamatan, apalagi ke kabupaten. Itu tahun berapa jalan bikin sekolah itu? Saya dirikan tahun 2006. Belum jadi dewan? Belum dong. Belum. Aktivis bisa bikin sekolah ya? Bisa. Jadi melebihi daripada jadi guru dong? Iya, karena memang profesinya saja yang tidak ditekuni.
Oke. Jadi oke nih jadi aktivis. Mungkin sepak terjang udah banyak lah ya, masyarakat sudah tahu lah, sudah banyak. Sekarang oke nih saya ke politik nih sekarang. Pak, aktivis itu kan dengan jiwa yang idealistik, dengan jiwa yang humanis, kita harus punya naluri. Sedangkan di politik ini kan abu-abu. Politik itu penuh dengan ya kita bermain-main lah istilahnya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan nurani. Bagaimana itu Pak Matur? Oke, saya di politik nih. Ya. Saya aktif dalam artian nyalek ya, mencalonkan diri itu di tahun 2014. Ke provinsi juga melalui partai yang sama. PBB. Tapi karena saat itu saya memang tidak punya keyakinan. Pertama di politik ini kosnya sangat besar, bicara di Madura dengan perilaku politik masyarakat yang masih jauh di bawah dikatakan ideal. Waktu itu saya hanya ingin mapping saja, memetakan seperti apa sih. Kan aktivis sebelumnya ya? Mencoba ke politik tujuannya apa? Oke, saya coba di politik ini tujuannya apa? Ya itu tadi, pertama ketika kita di luar sistem, kita teriak-teriaknya itu ada menyampaikan aspirasi, kadang melakukan aksi dengan demo, berkirim surat segala macam. Ini sangat lambat dalam artian respon dari birokrasinya, respon dari APH-nya juga seperti itu. Akhirnya kenapa tidak saya mencoba jalur politik yang tentunya dengan wewenang yang ada, tentunya ketika menjadi anggota DPR paling tidak kita lebih punya power di internal birokrasi atau di pemerintahan. Sekarang Anda sudah jadi nih di DPRD provinsi Komisi E ya? Di Komisi E. Komisi E. Apa yang sudah Anda lakukan? Tadi kan Anda bilang, oke saya akan bisa nggak dengan Anda? Saya seorang matur nih, aktivis idealistik. Apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat Jawa Timur dan Madura khususnya? Untuk APBD 2020 saya masih belum melakukan apa-apa. Karena kami dilantik di bulan September kalau tidak salah, akhir itu. Dan itu sudah mau berlangsung pembahasan APBD yang sudah dirancang oleh teman-teman periode sebelumnya. Tapi belum ada inovasi-inovasi dari Pak Matur, belum masuk? Belum, kita masih meneruskan itu karena pembahasan kualitas. Rencananya apa sih inovasinya? Oh, saya nanti kalau sudah bisa buat kebijakan, saya mau rencanakan ini. Apa? Iya, tentunya yang saya perjuangkan pertama di Pemprov Jawa Timur di internal DPRD adalah transparansi dan keterbukaan informasi. Itu awalnya yang harus saya lakukan. Baru kemudian ketika ini kami menjelang akan membahas APBD 2021, di situ nanti saya akan melakukan sesuatu untuk Madura tentunya secara khusus dan untuk Jawa Timur secara umum. Contoh, karena mitra kami salah satunya adalah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini kan dengan program atau janji politiknya Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa itu dengan tistasnya gratis dan berkualitas, berarti ini kan sebuah tantangan yang harus kami uji. Apa benar kebijakan ini dengan anggaran yang begitu besar, belasan triliun itu di Pemprov Jatim, benar-benar akan mengangkat derajat pendidikan masyarakat Jawa Timur dengan gratis dan berkualitas. Ini masih kami uji, masih. Oke, Anda kan sudah Jawa Timur nih. Iya. Kenapa sih masih nyinyir, masih komplain di Bangkalan kurang ini, kurang itu? Iya. Kenapa? Bagi saya itu bukan sebuah tindakan atau perbuatan nyinyir. Bagi saya ini kritik sebenarnya, kritik sosial, kritik kebijakan terhadap pemerintah. Kenapa saya harus mengkritisi? Karena saya tinggal di Bangkalan. Saya juga bayar pajak di Bangkalan, kemudian itu menjadi APBD di Bangkalan. Saya wajib mengkritisi itu. Mereka yang mengatakan nyinyir bagi saya, mereka nggak ngerti aja, kurang ngerti. Apa sih yang membuat Pak Matur ini istilahnya haruslah, saya ini harus pegangannya apa? Istilahnya itu yang menjadi dasar utama Pak Matur. Saya ini harus mengkritik suatu masalah A di dinas A.
yang satunya, oh saya ini nggak usah saya ketik, udah bagus. Kok saya menilainya Pak Matur ini kok kayaknya OPD nggak ada yang bagus. Maksud saya dasarnya apa? Oh ini nggak bagus, ini bagus, itu apa? Ya, pertama yang mendasari adalah satu, katakanlah sesuatu kebenaran itu meskipun itu pahit. Nah, saya menyampaikan suatu kritik ini kan tidak tiba-tiba datang membabi buta mengkritik. Kita himpun dulu apa sih keluhan dari masyarakat, apa sih yang pengaduan dari masyarakat, kita ramu, kita konekkan dengan beberapa informasi, kita lihat fakta di lapangan. Kalau terkait dengan kebijakan pemerintah di OPD, kita kan belajar tentang anggaran, kita bicara tentang kebijakan gitu kan, dan kita tahu itu. Pernah nggak sih memuji OPD yang kira-kira saya nggak, oh ini lumayan nih, pernah nggak? Apa selalu kritik? Ya, kita proporsional dan Okay. profesional. Ketika baik kita dukung, kita apresiasi. Okay. Yang jelek ya kita ingatkan, kita kritisi. Nah, sayangnya kemudian ketika kita mengkritisi itu mainnya teman-teman ini kan di status Facebook saya, Yeah. di Twitter, di screenshot kemudian disebarkan. Belum nanya ke saya maksudnya apa, ini sudah menyebar dan seakan-akan ini minta ayo dinilai ini kok nyinyir gitu kan. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya Pak Matur ini adalah proporsional tadi ya. Jadi kalau memang ada perbaikan di satu PD, nggak cuma di Jawa Timur ya, di Bangkalan, Jawa Timur bahkan semua kebijakan nasional ya kita apresiasi jika itu memang bagus. Okay. Sementara kita pindah dulu ke bahasan karena ini biar nggak terlalu panas. Ya. Sekarang ini kita musim COVID alias Corona. Nah, ini yang sebenarnya saya membuat podcast ini tujuannya utamanya ini. Jadi untuk memberi informasi. Menurut Pak Matur, Corona itu ada nggak sih, Pak? Kalau kita mengatakan tidak, berarti kita tidak percaya terhadap ilmuwan. Okay. Tidak percaya terhadap para medis dan ilmu kedokteran. Ada. Ada ya? Ada. Oke. Nah sekarang menurut Pak Matur, bagaimana sih kita menghadapi Corona ini baik dari aspek masyarakatnya, aspek yang Pak Matur sebagai dewan harus bagaimana, Iya. terus tenaga medisnya bagaimana, pemerintahnya bagaimana. Kira-kira menurut Pak Matur ini gimana sih? Baik. Saya terima kasih terhadap negara. Artinya anggaran begitu besar disiapkan. Okay. Yang saya kritisi adalah lambannya menyikapi coronavirus ini. Di Wuhan, ini kan sudah sejak awal tahun, bahkan akhir tahun 2019 mungkin itu sudah terbaca. Kemudian meledak di awal 2020. Nah, ketika ini di negara luar sudah ramai dengan coronavirus ini, Indonesia kan masih mengizinkan kedatangan TKA atau orang asing dari Wuhan atau dari China. Nah, seandainya saat itu Pak Presiden tegas, gitu kan, semua menteri ini memberikan masukan, kita harus putus dulu ini. Jangan diterima sama masyarakat luar, terutama yang tempatnya coronavirus ini untuk masuk ke Indonesia. Ini sebenarnya langkah antisipatif yang agak telat ya, bukan telat banget, tapi agak telat dilakukan oleh pemerintah. Kan pertimbangan ekonomi Pak Matur. Jadi kalau kita langsung lockdown waktu itu mungkin ya, ini saya mungkin aja. Wah, gimana kalau kita lockdown ekonomi kita? Karena kita kan negara demokratis. Gitu. Bagaimana menurut Anda? Iya, kita mau membahas nanti dampak ekonomi, kemudian recovery-nya umpama. Lebih baik mana kita mencegah dahulu, padahal hanya dari satu negara yang saat itu memang virusnya betul-betul mewabah, ketimbang kemudian saat ini kita harus menyiapkan ratusan bahkan ribuan triliun umpama untuk hanya menangani coronavirus. Dan ini berdampak tidak hanya di pusat, provinsi, kabupaten, bahkan ke desa. Suasana kebatinan masyarakat desa bagaimana? Masyarakat konstituen lah, dengan kan dipilih masyarakat. Ya, sikap masyarakat variatif. Mereka yang paham bisa memaklumi bahwa ini serius coronavirus ini. Mereka yang kurang paham karena mungkin juga sosialisasi dari pemerintah ini yang kurang, mereka menganggap ya biasa-biasa saja. Contohnya saya sering monitoring ke 4 kabupaten di Madura, jarang saya temukan masyarakat pakai masker.
jarang mereka kemudian mencuci tangan dengan disinfektan seperti yang dianjurkan oleh para medis, atau bahkan ini sudah menjadi sebuah kebijakan nasional. Sudah banyak loh Pak dokter yang meninggal, para medis yang meninggal. Betul. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada para medis sebagai ujung tombak dalam menangani pasien terutama, karena mereka yang bersentuhan menghadapi langsung dengan masyarakat. Tapi yaitu tadi, ketika masyarakat merasa ini kurang pas dengan apa yang mereka yakini, akhirnya yang diserang adalah para medisnya. Ini saya sangat memprihatinkan. Kemudian mungkin ada ini Pak, jadi ada istilahnya apa sih yang Anda inginkan kondisi kayak gini kan sudah terjadi nih ya. Ya. Jadi harapan ya terhadap kita semua, harapan masyarakat juga harus begini, pemerintah harus begini. Ini harapan kita bukan mengkritik kita harapan aja ya. Harapan saya kita semua harus bekerja sama, harus saling memahami. Kita punya fungsi masing-masing. Para medisnya punya fungsi, kepala daerahnya punya fungsi, tanggung jawab dan wewenang. Kita sebagai masyarakat harus mematuhi kebijakan-kebijakan selama itu memang untuk melindungi kita, masyarakat kita. Itu harus. Artinya begini, sejak awal Jawa Timur ini muncul di beberapa kabupaten kota yang kemudian diawali oleh Surabaya, Sidoarjo dan Gresik itu dinyatakan zona merah, kemudian PSBB berlanjut sampai 2 atau 3 kali kalau nggak salah itu. Nah ini kan memaksa jajaran birokrasi atau kepala daerah untuk lebih intens berkoordinasi. Bukan seperti yang terjadi kemarin, sempat sedikit ada pertikaian antara Bu Risma dengan Khofifah dalam hal penanganan COVID. Yang satunya bilang ini masih belum apa-apa, tapi angka tetap naik dan akhirnya meledak ketika klaster di Sampurna terbuka. Akhirnya kan bertambah itu yang terpapar oleh. Jadi harapannya bekerja baik semua. Iya, semua. Ya. Jadi begini, pemerintah sudah menganggarkan, kayak kami di DPD Jawa Timur sudah meluangkan dana kunjungan kerja kami sebanyak 160 M, yang awalnya 100 ditambah lagi 160, kemudian total dari yang dianggarkan ini 2,3 triliun untuk Jawa Timur. Nah, masing-masing kabupaten kota juga menganggarkan, termasuk Bangkalan yang awalnya saya tahu 85, terakhir ada informasi ternyata 137 miliar. Lumayan besar loh semuanya. Jadi, harapannya nih ke masyarakat harus bagaimana sih menyikapi COVID ini? Harapan saya ke masyarakat, patuhilah protokol kesehatan ini. Jika kemudian ada kasus menyangkut dengan terjadinya sebuah musibah, kematian, meninggal di rumah sakit, kemudian dinyatakan oleh tim medis ini dinyatakan harus untuk mengikuti protokol ketika pemulasaran jenazah itu dilakukan sampai ke pemakaman. Nah, memang ada sebuah perdebatan ya, karena contoh kasus seperti ini. Silakan. Ada pasien punya penyakit sebelumnya, dibawa ke rumah sakit, kemudian dia direpit, ternyata reaktif gitu ya. Nah ini kan tindak lanjutnya adalah tes swab. Sebelum dilakukan swab ternyata meninggal, gitu ya. Tapi ini reaktif. Akhirnya kan tim medis ya kita ambil amannya, gitu kan. Kita tangani secara protokol. Masyarakat yang merasa belum paham betul akhirnya protes. Karena ini nanti dampak sosialnya sebenarnya yang dialami adalah ketika ini dinyatakan corona. Berarti kadang-kadang nggak menyalahkan juga ya Pak ya, kasihan juga masyarakat. Iya. Kondisi seperti ini. Betul, karena gini, ada yang meninggal sebelum swabnya keluar, dilakukan protokol ternyata keluarnya negatif, ya kan? Ada yang kemudian dibiarkan secara umum biasa ditangani positif. Nah, tenaga medis kan nggak boleh kemudian ngikutin yang situ, harus antisipasi dong. Cuman kemudian kebijakan itu seharusnya pertama masyarakat terutama keluarga inti ini yang harus dipahamkan, kasih mereka peluang atau kesempatan untuk melihat bagaimana keluarganya yang meninggal ini diramut atau dirawat secara Islami. Karena ini sensitif sekali. Masyarakat Madura ini kan fanatik, ya kan? Nanti
orang tua saya ini manusia, kalau nggak dimandiin masa kayak kucing perlakuannya, seperti itu. Beberapa kasus di Bangkalan, Sampang, terakhir yang viral di Pamekasan di Waru itu, yaitu karena kurangnya sosialisasi, koordinasi, apalagi kemudian ada salah satu wakil ketua BI Suriah PWNU Jawa Timur itu, saya dengar di di YouTube-nya itu menyampaikan bahwa jenazah yang meninggal atau mayit yang meninggal karena corona ini wajib tetap dimandikan. Ini kan masyarakat mau milih siapa? Pasti kiai atau ulama. Seperti itu. Apalagi dok, nah ini perlu diuji. Nanti dokter harus klarifikasi. Di kalimat itu ada ketika pasien ini meninggal, maka coronanya ikut mati. Nah ini kan harus diuji nih. Bahasan ini akan ada di YouTube berikutnya. Tunggu ya. Apakah pasien corona sudah meninggal, coronanya masih hidup atau mati? Nanti kita akan undang dokter forensik dan dokter mikrobiologi. Nanti bahasan selanjutnya. Terakhir Pak Matur ini. Ya. Sensitif ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Anda NU atau Wahabi? Saya kebetulan dibesarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Saya lahir di Kalimantan Barat, di Sambas. Di sana NU tidak begitu besar, Muhammadiyah yang ada. Itu jadi secara tradisi, karena keluarga saya dari Madura, kami merantau ke Kalimantan, ya tradisinya tradisi NU. Dan ketika saya masih di pesantren dulu, saya pernah bikin kartamu. Waktu di pesantren Pakong itu. Setelah itu saya lihat karena NU-nya ini nggak berkembang di Bangkalan, ya sudah, saya tidak terlibat di dalam organisasi itu. Jadi sudah jelas Pak Matur ini NU. Sekian podcast saya hari ini. Jangan lupa ya, like, para subscriber di komen. Ini hanyalah untuk menambah informasi, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Matur. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.